Hai guys, terima kasih sudah klik video ini and welcome to my channel. Oke, jadi di video kali ini seperti yang kalian lihat di judul dan thumbnail video ini. Jadi di video kali ini aku mau bikin tutorial cara untuk live streaming game, khususnya game PC, ke dua platform sekaligus. Nah, untuk contoh di sini aku kasih tutorial untuk live streaming game ke YouTube dan ke Facebook secara bersamaan ya. Buat yang mau tahu gimana caranya, simak videonya. Nah, oke, kita mulai ya. Jadi pertama di sini untuk aplikasi atau software live stream yang kita pakai itu adalah Prism Live Studio ya. Kalian bisa download aja. Cara downloadnya buka Google. Kalian buka Google, kemudian tulis saja di pencarian Prism Live. Nah, biasanya muncul paling atas tuh prismlive.com. Buka aja. Nah, di sini kalian tinggal download aja ya. Silahkan di-download. Kalau sudah di-download langsung kalian install di PC kalian gitu ya. Kemudian yang kedua siapin gamenya tentunya ya. Di sini nanti aku buat contoh game Genshin Impact aja. Nah, kalau sudah kita masuk dulu ke aplikasi Prism Live Studio-nya. Kita buka dulu aplikasi Prism Live Studio-nya. Nah, kalau baru dibuka aplikasinya itu nanti tampilannya seperti ini. Nah, di sini kamu pilih aja close yang ini. Nah, tampilannya seperti ini ya. Nah, jadi ada kolom buat edit, ada live-nya. Jadi edit ini kita bisa ubah-ubah tanpa merubah tampilan di live-nya nanti gitu ya. Bisa juga mode biasa yang pakai satu tampilan gitu ya, cuma live aja. Nah, sebelum kita mulai untuk live, tentunya kita harus setting-setting dulu sebelum kita mulai untuk live. Contohnya kayak kita masukin webcam, kita masukin gamenya gimana, terus setting audionya gimana gitu ya. Nah, sebelum itu kita ke pengaturan dulu ya. Kita ke pengaturan dulu. Pengaturannya itu ada di pojok kanan bawah yang ini. Nah, dibuka aja dulu pengaturannya. Nah, di sini kita atur-atur dulu supaya live-nya itu bisa lebih stabil gitu ya. Untuk yang di bawah ini kita biarkan aja sesuai dengan default-nya ya. Kemudian masuk ke source, ini juga sama. Ini juga sesuaikan aja, biarkan aja sesuai dengan default-nya. Nah, yang kita ubah itu di bagian visual. Nah, di bagian visual ini untuk mengatur resolusi live kita nanti ya, resolusinya. Nah, kalau di sini biasanya punya aku seperti ini karena dia mengikuti dengan resolusi layar monitor yang aku punya gitu ya. Nah, tapi bisa dinaikkan. Aku contohin aja, kita pakai 1920 supaya nanti live-nya itu bisa menampilkan yang 1080p gitu ya. Untuk outputnya ini jangan lupa diganti dengan 1080 supaya nanti di live-nya itu nanti tampilnya 1080. Nah, kemudian untuk di bagian video itu di bagian render ini nggak bisa diubah, biarkan aja seperti ini. Kemudian untuk color formatnya nih biasanya aku pakai yang 1444. Kemudian ini biarkan aja. Udah. Oke, lanjut untuk audionya gitu kita lewatin karena nanti kita bisa setting di luar ya. Jadi kita langsung ke output aja. Nah, output ini adalah tampilan untuk di live-nya nanti, entah di Facebook-nya atau di YouTube-nya nanti, gitu ya. Untuk output scale-nya ini akan mengikuti sesuai dengan pengaturan di sini. Jadi kalau di sini nanti kita ubah menjadi seperti ini, 768p, di outputnya juga akan berubah ya. Jadi ini kita sesuaikan. Nah, jadi 1080. Down scale-nya di sini aku biasa pakai yang 7 bit ya. Terus untuk FPS-nya kita pakai aja yang 60 fps ya, karena biasanya di YouTube itu kan 60 fps itu udah paling umum lah. Kemudian untuk di output settingnya di sini ada dua pilihan, ada simple dan advanced. Nah, kalau advanced ini agak banyak yang diatur, jadi biasanya aku pakai yang simple. Nah, simple. Kemudian untuk video bitrate, nah untuk video bitrate ini menyesuaikan dengan kecepatan upload internet kalian gitu ya. Nah, kalau punya aku ini misalkan kita coba lihat kecepatan internetku berapa, speed test. Biasanya kita ya. Kalian cek dulu kecepatan upload internet kalian berapa. Nah, itu nanti untuk menentukan bitrate yang harus kalian pakai, yang bisa kalian pakai gitu ya. Nah, yang di sini ada kecepatan download dan kecepatan upload. Nah, yang kita perhatikan adalah kecepatan uploadnya. Nah, oke, sudah. Jadi kalau di aku ini kecepatan internetku itu kecepatan uploadnya 6 Mbps ya, 6 Mbps. Kalau 6 Mbps berarti kita maksimal yang bisa kita pakai itu 6000 Mbps ya, EKBPS. Kan Mbps di sini ini kan di sini Mbps satuannya. Kalau di sini
kbps. Jadi 6 Mbps sama dengan 6000 kbps kurang lebih ya. Nah, ini maksimal 6000 Mbps. Nah, cuma karena biasanya kecepatan internet itu pas dipakai buat live terutama itu naik turun, nggak stabil gitu. Jadi aku pasang 3000 supaya mengantisipasi naik turunnya itu. Jadi biar lebih stabil lah. Kemudian encodernya nih, di sini aku pakai AMD, biasa pakai AMD sesuai dengan grafik cardku. Kalau kalian di sini pilihannya cuma satu ya berarti misalnya cuma software X264 doang, pakai itu aja nggak apa-apa. Terus untuk audio bitrate-nya itu biasanya pakai 128 aku. Di bagian general ini tidak ada yang perlu diatur, mungkin di sini aja ya. Ini ada watermark, biasanya akan tercentang kalau masih default. Ini dimatikan aja biar live-mu itu nggak ada tulisan Prism Live Studio-nya gitu ya. Langsung aja di apply. Nah, itu untuk pengaturan tampilannya. Nah, sekarang untuk audionya. Nah, audionya di sini ada audio mixer sama mic aux ya. Audio mixer ini adalah suara dari PC kalian ya. Jadi kalau kalian putar YouTube nanti musiknya masuk ke sini. Atau lagi main game gitu, buka game berarti nanti suara gamenya akan masuk ke sini kalau di sini ya. Untuk desktop audionya. Nah, ini kalian sesuaikan aja. Kalau misalnya terlalu ke kanan itu terlalu kencang, kalian bisa kecilkan gitu. Besarkan, kecilkan. Nah, kalau yang di bawah ini adalah mic _ aux. Jadi ini adalah suara headset yang aku pakai. Kalau misalnya belum masuk suara headsetmu ke sini, kamu bisa atur dengan pilih titik 3 ini. Kemudian pilih properties. Nah, di sini device-nya pilih headset yang kamu pakai supaya nanti suara kamu ngomong itu bisa masuk ke live-nya gitu nanti ya. Oke, kalau sudah seperti ini nanti kita baru masukkan kayak webcamnya, kayak gamenya gitu. Nah, sebelum kita masukkan gamenya otomatis kita harus buka gamenya dulu, karena kalau gamenya nggak dibuka nanti nggak bisa muncul tampilannya. Oke, gamenya sudah dibuka ya. Nah, kalau bisa gamenya itu nanti diubah ke mode window ya, kalau bisa ya. Gamenya diubah ke mode window aja, game apapun diubah ke mode window aja, jadi nanti bisa dimunculkan di Prism Live Studio-nya. Nah, diubah ke mode window aja. Oke, kalau sudah diubah ke mode window seperti ini, nah ini bahkan bisa digeser-geser seperti ini nih. Kemudian kita buka Prism Live Studio-nya, kemudian kita masukkan gamenya. Caranya di bagian search itu pilih plus, kemudian pilih aja window capture. Terus pilih OK. Terus di sini misalnya kamu tulis game. Terus pilih OK. Nanti gamenya itu akan muncul. Nah, kalau misalnya gamenya nggak muncul, itu di bagian window-nya itu kamu ubah. Di sini ada beberapa pilihan biasanya. Dan pilih yang gamemu gitu ya. Kemudian pilih aja OK. Nah ini kan masih kecil nih gambarnya nih. Nah, supaya dia full sama frame-nya, sama layarnya nanti, itu klik kanan, kemudian pilih transform. Di bagian transform itu pilih yang fit to screen, maka dia akan membesar menyesuaikan dengan frame-nya gitu ya, sesuai dengan layarnya. Nah, gamenya sudah masuk nih. Nah, sekarang kita masukkan webcam. Kalau kamu mau nggak pakai webcam, mau gamenya aja nggak masalah. Nah, tapi kan biasanya kalau live streamer itu ada webcamnya ya. Nah, di sini kita tambahkan webcam. Caranya di bagian search yang tadi pilih plus, kemudian pilih yang webcam, pilih OK ya. Terus di sini pilih OK. Nah, maka di sini aku pakai webcam yang itu akan menampilkan webcamnya. Nah, kalau misalnya di sini belum muncul di bagian device, ini kamu pilih webcam yang kamu pakai gitu ya. Kalau sudah pilih OK. Nah, kemudian ini kita sesuaikan posisinya mau ditaruh di mana. Bisa dibesarkan, bisa dikecilkan. Nah, game sudah ada, kemudian webcam sudah ada. Sekarang kita tinggal hubungkan ke YouTube atau ke Facebooknya atau ke dua-duanya ya. Nah, caranya di bagian atas ini kan ada my channel. Di sini kamu pilih aja yang titik 3, terus pilih add channel ya, add channel. Kemudian pilih di sini ada Twitch, YouTube, Facebook, Twitter dan lain sebagainya. Di sini karena kita mau live ke YouTube dan Facebook, jadi pertama YouTube dulu. Nah, kemudian kamu login pakai akun YouTube yang mau kamu pakai untuk live streaming. Nah, kalau sudah pilih channel yang kamu pakai ya. Nah, sudah. Kalau di bagian atas ini sudah ada nama channelmu, kemudian ada tulisan online, berarti ini sudah bisa kita buat pakai live streaming ke YouTube ya. Nah, kemudian karena kita mau live ke dua platform, YouTube dan Facebook, jadi kita tambahkan lagi channelnya. My channel, kita tambahkan add channel.
Terus pilih yang Facebook karena kita mau live ke YouTube dan Facebook. Nah, kemudian kamu login ke akun Facebookmu ya. Nah, kalau sudah login, nanti di bagian atas juga ada nama akun YouTube-mu ya, akun YouTube-mu di atas. Kemudian ini akun channel YouTube-mu. Ya, ini ada dua nih, channel YouTube dan Facebook. Nah, kalau sudah, sekarang kita bisa live streaming ke YouTube dan Facebook secara bersamaan. Tinggal pilih aja Go Live. Tapi nanti ada pengaturan nih, akan muncul pengaturan. Ini untuk pengaturan di YouTube-nya ya, tulisannya YouTube, berarti kita akan melakukan pengaturan untuk di YouTube-nya. Di sini ini untuk title, ini judul live-nya apa misalnya. Kemudian privasinya di sini kasih public ya, supaya nanti yang nonton live itu semua orang bisa nonton. Kalau kamu kasih di private nanti nggak ada yang nonton tuh, kan di private tuh. Public. Terus kategorinya di sini pilih misalnya game. Nah, kemudian ini deskripsinya. Deskripsinya bisa diubah misalnya gitu ya. Nah, di atas ini ada foto. Ini kamu bisa tambahkan foto cover ya, foto cover itu kayak thumbnail di YouTube gitu ya. Buat yang belum tahu thumbnail itu gambar yang muncul sebelum video diklik. Nah, itu thumbnail tuh. Nah, terus di sini made for kids, ini pilih aja yang it's not made for kids. Nah, terus pilih next. Nah, kalau sudah akan ke pengaturan Facebook lagi. Ini untuk tampilan di Facebooknya nanti seperti apa. Nah, ini di bagian public ini kamu bisa pilih mau live-nya itu ke halaman, di page ya, halaman kalau kamu punya halaman, atau ke grup kalau kamu punya grup, terus ke timeline ya. Timeline itu akun pribadi, akun Facebook pribadi. Itu kamu bisa pilih. Kemudian di sini pilih publiknya, boleh publik atau teman aja yang bisa ngeliat, atau cuma kamu yang bisa ngeliat gitu ya. Only me itu cuma kamu yang bisa ngeliat, friend itu yang jadi teman aja yang bisa lihat, kalau publik itu semua bisa lihat. Di sini aku contohin misalkan di page aja ya, di halaman. Nah, nanti kalau kamu pilih halaman di sini, maka di sini akan ada pilihan halaman yang kamu punya gitu ya. Kalau sudah, titelnya apa? Titel itu judul sama kayak tadi. Judulnya misalnya, deskripsinya juga sama. Oke, kalau sudah pilih Go Live. Kalau di sini sudah berubah jadi finish, berarti kamu sudah live ini ya. Kamu sudah live ke YouTube dan Facebook secara bersamaan. Di sini kamu tinggal mainkan aja tuh gamenya. Nah, kamu tinggal mainkan dah gamenya tuh sambil live. Nah, kalau baca komentarnya lebih gampang kalau misalnya kamu punya dua monitor. Jadi nanti yang contohnya kayak gini nih. Tuh, yang ini untuk game, yang ini untuk baca komentar nanti gitu. Jadi di sini kamu bisa buka Google Chrome ya. Jadi ini live di YouTube, ini live di Facebook. Jadi komentar YouTube di sini, komentar Facebook di sini gitu. Itu lebih mudah kalau kamu punya dual monitor seperti ini. Tapi kalau nggak punya, otomatis kamu perlu lihat di handphonemu. Jadi kamu bisa baca-baca komentar di handphone untuk YouTube dan Facebooknya gitu. Ini aku lagi live ya. Tuh lagi live. Ini aku lihat live-nya pakai akun lain gitu ya. Terus kalau di Facebooknya buat ngecek, buka Facebook. Nah nih, jadi lagi live tuh yang di halaman. Jadi kita sudah berhasil untuk live game ke YouTube dan ke Facebook secara bersamaan gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kamu tinggal main game sambil baca komentar di layar satunya kalau punya dual monitor. Tapi kalau cuma satu monitor, otomatis komentarnya kamu bisa lihatnya di HP gitu ya, di perangkat satu lagi, mau di handphone atau di laptop satu lagi kalau ada laptop gitu kan. Seperti itu ya. Nah, sekarang kalau misalnya sudah selesai nih, sudah selesai live. Nah, kalau sudah selesai live, kamu tinggal masuk aja ke Prism Live Studio-nya lagi. Nah, ini kan di bagian atas ada tulisan finish tuh. Tinggal pilih aja finish, nanti maka live-nya akan selesai. Nah, kalau sudah live has ended atau live-nya sudah berakhir gitu ya. Terus pilih oke, maka sekarang kamu sudah berhenti live ke YouTube dan ke Facebook menggunakan software live streaming Prism Live Studio. Gitu ya. Oke, terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Dan sampai jumpa di videoku yang lainnya.